Hari ini Ketoprak sudah bersama tokoh pemuda yang luar biasa. Ada Bang Sandi Halo, Mas. Mandela, ini Ketua Umum Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri. Putri TNI Polri. Tepatnya begitu ya, teman-teman. Bisa dijelaskan nggak, Bang? Bentuk kegiatan-kegiatannya apa aja sih dari Generasi Muda FKPPI ini? Silakan. Oke. Bisa dijawab. Thank you, Mas, sebelumnya udah diundang di acaranya. Sebuah kebanggaan buat saya dan juga organisasi tentunya bisa memperkenalkan apa itu FKPPI dan GMFKPPI. Sebenarnya FKPPI ini lahir pasca Orde Baru dulu, lebih tepatnya 12 September 1978, bertepatan dengan Pepabri, ulang tahun Pepabri 1978. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, kami didirikan pada saat itu sebenarnya simple, Mas. Dulu anak kolong ini seringnya ini kan gaduh ada, sering ada keributan. Jadi bersumber dari situ, maka senior-senior kami membuat sebuah organisasi ini untuk guyup. Ya kan, agar anak-anak kolong ini bisa bersatu padu dengan kekuatan yang ada pada saat itu. Kegiatannya sih banyak, Mas, ya kan. Dari kegiatan internal kami punya pengkaderan, karena kami organisasi kebangsaan, kami punya tingkatan Korwa, Korya, dan juga terakhir Korna. Dan untuk sisi eksternal kami ada banyak sekali, ya, ada bakti sosial kami lakukan, terus kemudian juga ada Komsos dengan pembina kami, ya kan. Terus kemudian juga kegiatan-kegiatan positif yang sering kami lakukan. Ya, ada olahraga kan itu. Jadi zaman dulu maka dibuatlah olahraga futsal untuk mempersatukan anak-anak kolong ini agar bersatu. Apa sih perbedaannya dengan GMFKPPI? GMFKPPI ini adalah kawah candra di mukanya dari FKPPI. Artinya FKPPI ini menjadi sebuah ormas dan kami menjadi OKP. Ya kan? Dan kami mensuplai kader-kader terbaik anak kolong TNI Polri kepada organisasi ormas. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Hari ini peran FKPPI seperti apa dalam menjalankan atau mengawal peran demokrasi itu? Ya. Thank you, Mas. Ini pertanyaan cukup menarik sekali, ya. Jadi FKPPI itu sekarang umurnya sudah 44 tahun, Mas. Ya. Dan dalam perjalanannya FKPPI telah banyak melahirkan kader-kader, Mas. Baik di eksekutif, di yudikatif, di legislatif. Bahkan kalau dulu saya cerita dari senior-senior kami, hampir setengah dari gedung DPR RI itu FKPPI. Wow. Karena dulu zaman dulu fungsi ABRI kan. Okay. Orang tua kami ada di sana, anak-anaknya juga ikut. Maka setengah lebih dari kursi dari DPR RI itu adalah keluarga besar TNI Polri pada saat itu. Dan tidak hanya itu, pasca reformasi juga kami tetap melahirkan kader-kader yang terbaik, tetapi memang terpecah akhirnya. Nah, yang paling terpenting itu kader-kader kami itu mempunyai semangat dan jiwa yang kuat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Iya. Terus kemudian dalam FKPPI perbedaan pandangan dinilai sebagai proses demokrasi ini hal yang biasa, karena kita ada di berbagai banyak warna. Kalau dulu kami Golkar, Mas, rata-rata, ya kan, zaman Orde Baru. Setelah pasca reformasi ada di warna yang merah, kuning, hijau, wah lengkap, Mas. Dan kami mensuplai kader-kader terbaik untuk bangsa ini, untuk mengawal demokrasi. Sekarang terdistribusi hampir semua warna kami punya, dan hampir semua warna mungkin banyak sekali. Ada yang udah jadi menteri-menteri hari ini dalam kabinet Pak Presiden hari ini. FKPPI berperan, Ketua MPR, Pak Menteri Yassin Limpo, ya kan, Mas Agus Gumiwang, banyak sekali menteri-menteri dari FKPPI yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang memang kader kita dan membuktikan kami mengawal demokrasi ini. Ada yang bilang FKPPI ini tentara, Pak. Iya, ya kan, kayaknya bagaimana, enggak juga, ya kan? Karena niat dan tulus cita-cita kami untuk bangsa dan negara ini, mengawal ideologi Pancasila ini menjadi pegangan kami. Ya kan, mengenai kami lahir sebagai anak TNI dan Polri, ini Tuhan yang mengatur, kan begitu.
Tetapi artinya hari ini setelah kami lahir menjadi seorang anak TNI Polri, apa yang harus kami lakukan untuk bangsa dan negara? Hari ini Indonesia telah memilih demokrasi sebagai pilihan politiknya. Ya. Kami mengawal demokrasi itu. Jangan sampai keluar dari landasan ideologi Pancasila. Ya. Begitu Mas. Mantap. Parwa Institute ini lembaga yang memang mengkaji persoalan-persoalan partai politik, fenomena partai politik, fenomena. Ya. Kemudian seperti apa membangun hubungan dengan partai-partai politik itu, FKPPI sendiri. Apa memang dibebaskan aja kadernya? Ya. Oke. Ini juga menarik nih Mas nih pertanyaannya. Jadi tadi yang saya sampaikan pertama Mas, bahwa FKPPI ini adalah organisasi kebangsaan. Itu jati diri kami. Seperti orang tua kami, di TNI itu ada Sumpah Prajurit, dan di Polri itu ada Tribrata. Bahwa ini yang orang tua kami ucapkan dan berjanji untuk bangsa dan negara. Kami sebagai anak biologisnya dan berkumpul di sini, juga ingin melanjutkan cita-cita juang itu. Ya kan? Memang saya tidak menjadi seorang tentara, atau beberapa teman-teman kami tidak menjadi seorang polisi. Tapi nilai-nilai itu kami terapkan. Berkaitan dengan partai politik, FKPPI tidak pernah melarang atau mengkhususkan untuk partai politik tertentu. Tidak. Bahwa FKPPI adalah milik bersama. Bahwa FKPPI milik bangsa Indonesia. Dan dimiliki oleh semua partai politik. Jadi warna apapun di FKPPI sah-sah saja. Senior kami semua warna ada di sini. Dan kami beriringan, berdampingan untuk bangsa Indonesia. Kalau saya menggarisbawahi pertanyaan tadi Mas, berhubungan erat nggak kami dengan partai politik? Kami tidak berpolitik, tapi kami berhubungan erat. Dengan adanya elit-elit partai politik yang kader FKPPI hadir di sana, ini menandakan adanya hubungan erat kami terhadap partai politik. Kami tidak berpolitik, tetapi yang kami bawa adalah politik kebangsaan. Kan begitu, ya kan? Artinya Indonesia, Pancasila, harga mati. Kader FKPPI di partai manapun, dia akan berjuang untuk ini. Semasi ideologinya Pancasila dan namanya masih Indonesia, oke, silakan lanjut. FKPPI mengawal setiap kebijakan, keputusan yang akan dilakukan. Kebetulan kader-kader kami ada di banyak parpol. Kami dalam diskusi di internal selalu mengawal betul, ya kan, agar kebijakan-kebijakan politik atau kebijakan-kebijakan negara ini masih sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Mungkin itu Mas. Bagus berarti ya, artinya diskusi ini tidak hanya di meja FKPPI, tapi kemudian dikomunikasikan pada elit-elit, para elit yang kader FKPPI untuk tetap mengawal ini juga. Sangat Mas, sangat Mas. Kalau kita lihat kondisi demokrasi sekarang ya Mas ya, pandangan FKPPI seperti apa? Artinya kan gini, kalau kita lihat fenomena politik yang ada hari ini, apalagi kita akan berhadapan dengan politik nih di 2024, ini sangat menguras energi kita sebagai anak muda. Nah, melihat hal itu untuk ke depan seperti apa Mas? Stabilitas politik dan pemerintahannya harus sangat dijaga Mas. Kita berkaca 2019, pembelahannya begitu terasa sekali. Kakak dan adik, suami dan istri pun terbelah. Ya, ini sebuah fenomena dari pilihan yang kita pilih, yaitu demokrasi. Kalau kita punya pemahaman bahwa ke depan 2024 kita akan menghadapi tahun politik lagi, maka kita harus memahami bersama bahwa ini adalah sebuah pilihan untuk menentukan pemimpin selanjutnya. Bahwa kita adalah tetap harus urun rembuk dan musyawarah. Saya rasa dengan cara seperti itu kita akan mencapai stabilitas yang cukup bagus, kan begitu, ya kan? Yang bahaya itu adalah ketika beberapa kelompok masyarakat benar-benar menyerap demokrasi secara utuhnya, bukan demokrasi Pancasila, hitam-hitam putih-putih, ya kan? Ini menjadi keterbelahan. Tapi kalau kita menggunakan demokrasi Pancasila, kemudian terpilih pemimpin baru nanti 2024, saya rasa siapapun pemimpinnya silakan gabung. Contoh potret yang hari ini terjadi, contoh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan jiwa kebangsaan yang mau masuk dalam kabinet, ini demokrasi Pancasila. Yang kalah membantu yang menang. Di luar negeri mungkin hampir sama. Kenapa kita negara Pancasila tidak lebih Pancasila daripada negara lain?
Ya, jadi itu potret yang mungkin bisa ditiru di 2024. Siapapun pemenangnya adalah pilihan terbaik bangsa Indonesia. Siapapun yang kalah, kita dorong untuk bangsa Indonesia lebih baik. Mungkin itu, Mas. Ini narasi yang baik ya dari anak muda, tokoh muda. Ini narasi yang bagus, jarang saya dengar. Tapi ini sangat mengena gitu untuk kehidupan berbangsa kita. Ya. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama. Nah, Sama-sama. mungkin yang terakhir nih Mas. Ya. Bagaimana kemudian harapan dari Mas Andi atau generasi muda di FKPPI untuk perjalanan demokrasi ke depan, atau harapan Mas Andi untuk kader-kader FKPPI dan kemudian para tokoh-tokoh yang hari ini tampil yang berasal dari FKPPI. Harapannya buat teman-teman generasi muda FKPPI dan keluarga besar FKPPI, harapan saya adalah menjadi anak seorang pejuang TNI dan Polri adalah takdir ilahi, bukan pilihan. Tetapi melanjutkan perjuangan orang tua kita adalah sebuah pilihan. Saya mengajak mungkin teman-teman, khususnya anak-anak kolong, yuk kita lanjutkan perjuangan orang tua kita. Kita lanjutkan, kita kawal demokrasi bangsa Indonesia. Kita kawal, jangan sampai keluar dari ideologi Pancasila. Jadi itu harapan saya, Mas. Ya. Dan juga harapan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dengan FKPPI sebagai komponen bangsa dan juga komponen bangsa yang lainnya untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jangan ada keterpecah belahan lagi. Yuk kita jaga negara ini, kita jaga kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih.